Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada saya, yaitu Isoleha dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Partai Komunis Indonesia dan Partai Buruh Indonesia. Pokok bahasan pada video kali ini yaitu 1. Latar belakang berdirinya PKI, kedua, perkembangan PKI, ketiga, akhir dari PKI, keempat, latar belakang berdirinya PBI atau Partai Buruh Indonesia, yang kelima, perkembangan PBI, dan yang keenam adalah arti penting dari PBI itu sendiri. Bahasan kita yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Partai Komunis Indonesia. Terdiri atas 3 poin. Poin pertama, ISDV. Poin kedua, memperkenalkan paham Marxisme. Dan poin ketiga adalah menentang paham kapitalis dan menuntut hak buruh. Sebelum kita memasuki poin pertama, patut kita lihat bahwa sebelumnya paham dari Marxisme ini diperkenalkan oleh seorang Belanda atau yang biasanya dikenal dengan Hendrikus Josephus Franciscus Maria Vliet, merupakan orang Belanda yang memperkenalkan paham Marxisme di Indonesia. Datang ke Indonesia pada tahun 1913. Kemudian pada tahun 1914 beliau beserta dengan para serikat buruh kereta api, atau itu dengan bahasa Belandanya disebut dengan Tramvereniging Voorspoor en Tramwegpersoneel. Itu biasa disingkat dengan VSTP, mendirikan sebuah organisasi yaitu Indische Sosial Democratische Vereniging atau biasa disingkat dengan ISDV. ISDV sendiri merupakan organisasi dari cikal bakal berdirinya PKI di Indonesia. Kita masuki poin kedua, yaitu memperkenalkan paham Marxis. ISDV ini pada awalnya digunakan untuk menentang kapitalis gitu, yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana sistem kapitalis ini menyebabkan masyarakat itu terjadinya kelas-kelas sosial, kelas-kelas baik yang kaya, baik yang miskin. Oleh karena itu, di sini Vliet itu memperkenalkan sebuah ide Marxisme, di mana ide Marxisme ini berdasar atas pemikiran dari seorang Karl Marx gitu, di mana Karl Marx ini menginginkan bahwa tidak ada masyarakat yang berkelas gitu. Maksudnya bukan masyarakat yang terbagi-bagi atas kelas-kelas. Dan kebijakan yang dibuat dan pemikiran atau paham yang dibuat oleh Karl Marx ini itu bertentangan sekali dengan paham kapitalis gitu. Kemudian para kaum kapitalis ini dianggap Karl Marx itu mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kaum proletar ini adalah kaum yang buruh atau pekerja kasar. Kemudian kaum proletar pada saat itu sangat menderita gitu. Sangat menderita, hidup di lingkungan yang bahkan jauh dari kata layak huni atau kumuh, dan juga diberikan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut Marx berpendapat gitu, masalah ini bisa timbul karena adanya kepemilikan atas pribadi. Penguasaan kekayaan dilakukan para kaum kapitalis gitu. Dan Marx berpendapat lagi, kapitalis ini harus digantikan pahamnya oleh paham sosialis. Dan kita ketahui bersama bahwa untuk menentang pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan sistem kapitalis, otomatis Vliet ini harus mendapat dukungan dari rakyat Indonesia pada saat itu. Namun di tengah memproklamirkan atau mengumumkan menyebarkan ide-ide Marxis ini, itu dianggap kurang berhasil karena masyarakat rakyat Indonesia pada saat itu beranggapan bahwa hal ini masih asing gitu. Sistem dari Marxis ini masih asing dan ditambah lagi berasal dari Eropa. Otomatis mereka agak sedikit tidak peduli tentang hal itu. Ditambah lagi pada saat itu rakyat Indonesia dijajah oleh orang Belanda. Kita masuki poin ketiga, yaitu ISDV ini digunakan untuk
menentang sistem kapitalis yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan tentu untuk menuntut hak-hak buruh yang pada saat itu, yang sudah saya katakan sebelumnya, pada saat itu sungguh sangat menderita. Mereka diberikan upah yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Baiklah, kita masuki materi kita selanjutnya, yaitu perkembangan PKI. Perkembangan PKI sendiri mempunyai 4 poin. Poin pertama, ISDV berasimilasi dengan SI atau Sarekat Islam. Poin kedua, pemberontakan tahun 1926. Poin ketiga, peristiwa Madiun 1948. Poin keempat, G30 SPKI. Kita masuki poin pertama, yaitu ISDV berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. ISDV berasimilasi dengan Sarekat Islam karena kita ketahui bersama bahwa sebelumnya ISDV ini digunakan untuk memperkenalkan ide-ide Marxisme yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia pada saat itu, namun kurang berhasil dalam prakteknya karena dianggap asing tadi. Oleh karena itu, mereka menggunakan taktik infiltrasi atau biasa disebut dengan taktik blok di dalam. Dan mereka berhasil menyusup ke dalam SI sendiri. Pada tahun 1915, itu Safliet bertemu dengan Semaun ini dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam ISDV. Pada saat itu Semaun berprofesi sebagai juru tulis dari Stadspoor atau biasa disingkat dengan SS di Surabaya. Kemudian pada tahun 1916 Semaun tadi berhenti atau pindah ke Semarang untuk menjadi propaganda dari organisasi VSTP tadi. Sebenarnya Semaun ini mempunyai keahlian, yaitu sebagai jurnalis yang cerdas dan pintar dan handal. Semaun juga tercatat pernah menjadi sekretaris Sarekat Islam pada tahun 1914. Itu yang berada di Surabaya. Pada tahun 1917, Semaun terpilih menjadi propaganda dari SI Cabang Semarang. Tergabungnya Semaun ke dalam ISDV membuatnya terpengaruh, menyebabkan SI Cabang Semarang itu radikal dan selalu bertentangan dengan koordinator cabang-cabang dari SI tersebut. Eratnya hubungan antara komunis di SI puncaknya itu terjadi pada tahun 1919, yaitu Semaun menyatukan antara ISDV, VSTP, dan juga SI. Tentu hal tersebut melahirkan sebuah persatuan, perkumpulan kaum buruh pertama di Indonesia yang terjadi pada Desember pada tahun 1919. Puncak perpecahan SI itu terjadi semenjak diadakannya kongres luar biasa yang dilakukan oleh Sentral Sarekat Islam atau koordinator bidang-bidang atau cabang-cabang dari SI di berbagai daerah. Itu dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 10 Oktober 1921. Di mana hasil kongres tersebut menyatakan bahwa tidak boleh anggota SI itu rangkap jabatan. Rangkap jabatan di sini memiliki berbagai organisasi yang berada di belakangnya. Dari hal tersebut, otomatis Semaun dan juga para antek-anteknya yaitu Alimin Prawirodirjo, Ada Darsono, dan juga Tan Malaka menyebabkan dari kongres tersebut dipecat gitu. Sehingga terbelahlah dua menjadi antara SI Putih dengan SI Merah, di mana SI Putih itu dipimpin oleh Agus Salim, SI Merah itu dipimpin oleh Semaun. SI Merah itu berasaskan sosial komunis, di mana letak atau pusatnya itu berada di Semarang, di mana anggota-anggotanya ini adalah anggota SI yang mendapat pengaruh dari paham komunis yang dibawa oleh Semaun. Kemudian SI Merah ini mengalami peningkatan jumlah anggotanya karena mereka beranggapan bahwa SI Merah itu jauh lebih bisa melawan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, dan mereka juga membutuhkan bukti yang nyata, dan PKI ini benar-benar merealisasikan hal tersebut gitu.
Berbeda dengan SI Putih yang dipimpin oleh Agus Salim, itu berasaskan kebangsaan dan agama, itu berpusat di Yogyakarta. SI Putih sendiri mengalami penurunan anggotanya karena rakyat menganggap bahwa SI Putih itu dan rakyat pada saat itu tidak tertarik terhadap gerakan evolusioner gitu. Mereka jauh lebih tertarik terhadap gerakan yang nyata yang terjadi di depan mata, dan itulah kenapa banyak para anggota SI itu lebih memilih SI merah dibandingkan dengan SI putih. Pada Kongres ISDV di Semarang pada bulan Mei tahun 1920, itu nama ISDV dirubah menjadi PKH atau Perserikatan Komunis di Hindia. PKH sendiri merupakan partai komunis pertama Asia yang menjadi bagian dari komunis internasional. Kemudian pada tahun 1924, nama partai ini dirubah lagi menjadi PKI, di mana Semaun menjadi ketua umum dari partai ini. Memasuki poin kedua, yaitu pemberontakan tahun 1926. Pada November tahun 1926, PKI memimpin sebuah pemberontakan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda di Jawa Barat dan juga Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah negara republik, namun pemberontakan ini berhasil dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan para aktivis-aktivis para aktivis PKI yang memimpin gerakan pemberontakan tahun 1926 ini itu dikirim ke kamp tahanan yang ada di Papua. Kemudian pada tahun 1927 PKI itu dinyatakan organisasi terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Kita masuki poin ketiga, yaitu peristiwa Madiun tahun 1948. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda itu mengadakan sebuah perundingan, di mana perundingan ini adalah perundingan Renville, dan hasil dari perundingan tersebut menyebabkan dirugikannya Indonesia dan diuntungkannya Belanda. Dari perjanjian Renville tersebut menyebabkan kabinet Amir Syarifuddin itu jatuh pada tanggal 23 Januari 1948, dan Amir Syarifuddin menyerahkan mandat kepada presiden dan digantikan dengan kabinet Hatta. Kemudian Amir Syarifuddin membentuk FDR, yaitu Front Demokrasi Rakyat, pada tanggal 28 Juni 1948. FDR itu bergabung dengan PKI dan merencanakan untuk perebutan kekuasaan. Puncaknya aksi tersebut terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan dari pemberontakan ini adalah ingin mengganti ideologi, dan juga pemberontakan ini terjadi karena tidak setujunya mereka dengan keputusan pemerintah yang mengikuti perjanjian Renville dan terkesan tunduk dengan Belanda terhadap perjanjian tersebut. Kita masuki poin keempat, yaitu G30 SPKI atau biasa dikenal dengan Gerakan 30 September. Gerakan 30 September tahun 1965 ini dikendalikan oleh Dewan Militer, yaitu DN Aidit dan juga wakilnya Kamaruzzaman. Pemimpin gerakan adalah Letkol Untung Samsuri. Sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer ini mengambil alih semua wewenang, sehingga instruksi yang sah, politik yang sah itu bersumber dari Dewan Militer sendiri. Dari gerakan pemberontakan G30 SPKI ini menyebabkan 6 jenderal dan 1 perwira TNI itu tewas. Sebenarnya gerakan 30 September ini merupakan sebuah gerakan yang dimana sudah direncanakan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno untuk mengganti ideologi untuk menjadi ideologi komunis.
Dan juga dalam hal melancarkan aksi pemberontakan ini, Dewan Militer mengeluarkan sebuah isu, di mana isu ini dikenal dengan isu Dewan Jenderal, yaitu adalah menuduh beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang akan melakukan pemberontakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Tentu hal ini menimbulkan kepanikan. Oleh karena itu, itulah keuntungan dari Dewan Militer saat itu mengeluarkan isu ini, karena ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Intinya, kenapa 7 orang ini dibunuh, itu karena 7 orang ini merupakan hambatan terbesar bagi PKI untuk menguasai atau mengganti ideologi Indonesia saat itu. Karena 7 orang ini adalah orang yang berpengaruh gitu, orang yang punya kekuatan di dalam dunia militer, otomatis menjadi hambatan. Kita masuki materi selanjutnya, yaitu akhir dari PKI. Kita bersama bahwa akhir dari PKI ini adalah dikeluarkannya sebuah surat atau biasa kita kenal dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Surat ini berisi perintah untuk menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib itu untuk mengambil alih segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu, setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada saat itu. Oleh karena itu, pada Sabtu pada tanggal 12 Maret 1966, PKI itu dibubarkan oleh Soeharto dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, termasuk bagian-bagian yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa paham komunis itu lahir karena berkaitan dengan kesejahteraan para buruh. Paham komunis itu menginginkan masyarakat tanpa kelas, tanpa adanya kepemilikan pribadi. Dan juga Vliet adalah orang Belanda yang memperkenalkan ide-ide Marxisme yang berdasar pemikiran dari Karl Marx. Kemudian, ISDV awalnya bukan untuk kemerdekaan Indonesia, tapi digunakan untuk memenuhi tuntutan dan untuk menentang pemerintah Belanda terhadap sistem kapitalis. Dan juga pendirian ISDV sendiri awalnya hanya orang Belanda yang menjadi anggota, namun seiring berkembangnya itu masyarakat Indonesia asli pada saat itu juga ikut. Tokoh yang terkenal adalah Semaun. Semaun yang mengembangkan nama ISDV dan PKI yang sebesar pada saat itu gitu. Seiring dengan perkembangannya dan juga banyak anggota PKI yang kecewa dengan pemerintah yang dianggap terlalu tunduk dan terlalu takut terhadap pemerintah Belanda, otomatis mereka melakukan sebuah pemberontakan di Indonesia dan timbul rasa untuk mengganti ideologi dan untuk menguasai Indonesia pada saat itu. Dan kita ketahui bersama bahwa awalnya PKI ini hadir atau terbentuk adalah untuk memperjuangkan dan menuntut hak-hak buruh. Namun seiring perkembangannya hal tersebut berubah dan ingin mengganti ideologi karena dianggap mampu mampu mengendalikan semua orang yang ada di negara tersebut karena di bawah satu komando saja. Baiklah, kita masuki materi kita selanjutnya, yaitu latar belakang berdirinya PBI atau Partai Buruh Indonesia. Awalnya itu pada abad ke-14 di Inggris.
Kemudian menguatnya paham kapitalis. Dari hal tersebut dapat terlihat dari saudagar ataupun pedagang yang menguasai perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Kemudian timbulnya kesadaran untuk berjuang untuk perbaikan nasib kaum buruh. Timbullah upaya untuk mendirikan sebuah organisasi-organisasi buruh. Contohnya adalah rencana buruh pabrik tenun di Inggris yang ingin membentuk sebuah Grand General Union of the United Kingdom tahun 1829. Kemudian pembentukan Operative Builders Union tahun 1931 hingga berdirinya International Working Men's Association atau Serikat Buruh Internasional tahun 1864 di London, Inggris. Kemudian munculnya ide-ide untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Hal tersebut menyebar hingga ke Asia, terutama ke Indonesia. Savliet merupakan orang pembawa dan penyebar ide-ide perjuangan buruh tersebut hingga ke Hindia Belanda. Dan PKI juga adalah sebuah organisasi atau kelanjutan dari ISDV yang tujuannya adalah untuk pembebasan kaum buruh. Baiklah, kita masuki materi selanjutnya, yaitu perkembangan PBI. Perkembangan PBI sendiri mempunyai 4 poin. Poin yang pertama adalah sebelum Indonesia merdeka. Poin kedua adalah masa kemerdekaan dan berkuasanya Orde Lama. Poin ketiga adalah masa Orde Baru. Dan poin keempat adalah era reformasi sampai sekarang. Kita masuki poin pertama, yaitu adalah sebelum Indonesia merdeka. Sebenarnya perkembangan buruh di Indonesia itu sendiri sejarahnya itu tidak terlepas dari pengaruh dari luar negeri. Seperti yang kita bersama bahwa dipengaruhi oleh negara-negara Eropa. Kemudian lapisan masyarakat yang bawah itu tidak punya modal apa-apa untuk bertahan melangsungkan hidup mereka, selain dari mengandalkan tenaga mereka sebagai pekerja kasar gitu. Kemudian jumlah buruh yang semakin hari semakin banyak tentu menimbulkan sebuah pemikiran untuk memperjuangkan hak mereka gitu, untuk memperjuangkan hak-hak buruh agar hak mereka itu terpenuhi, jangan mereka tertindas terus gitu. Inilah salah satu perjuangan buruh sebelum Indonesia merdeka. Kita masuki poin kedua, yaitu masa kemerdekaan dan berkuasanya Orde Lama. Pada masa ini, yaitu pada tahun 1940-an, itu banyak partai politik yang dibentuk dengan tujuan kepada semangat untuk memperjuangkan nasib buruh dan juga kemerdekaan Indonesia gitu. Kemudian salah satu partai buruh yang berdiri pada tahun tersebut yaitu adalah BBI, yaitu Barisan Buruh Indonesia, yang berdiri pada tanggal 15 September tahun 1945. BBI ini merubah namanya menjadi PBI, yaitu Partai Buruh Indonesia, dengan maksud agar partai ini bisa mengikuti pemilihan umum yang akan diadakan kelak. Kemudian berdiri pula sebuah organisasi atau partai itu yang bernama PBM, Partai Buruh Merdeka. PBM ini berdiri karena sebagai wujud kritik dari PBI tadi, karena PBI telah menyimpang dari cita-cita mereka untuk memerdekakan Indonesia, karena PBI mendukung perundingan Linggajati. Kemudian muncul lagi sebuah partai Rakyat Jelata yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, didasarkan kepada keproletaran, yaitu para kaum buruh tadi, dan hendak melawan siapa saja yang ingin atau yang hendak merusak Republik Indonesia pada saat itu. Baiklah, kita masuki poin kita yang ketiga, yaitu adalah masa Orde Baru. Setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 SPKI menyebabkan semua kegiatan yang ada di Republik Indonesia itu mengalami pembatasan.
Awalnya, pada awal dari masa pemerintahan Orde Baru, partai politik itu diberi kebebasan, namun hanya berlangsung sekitar kurang lebih 5 tahun saja. Hal tersebut dapat terlihat dari pembatasan partai politik, yaitu hanya mengakui 3 partai politik, yaitu P3, PDI, dan juga Golkar. 2 partai politik dan 1 golongan. Masa Orde Baru, yaitu pemerintah sering menekan gerakan-gerakan buruh dengan menggunakan isu bahaya komunis, karena partai buruh ini dibatasi karena berdirinya dari PKI itu berkaitan dengan partai atau keadaan buruh pada saat itu. Makanya peran buruh dalam dunia perpolitikan pada masa Orde Baru itu ditiadakan karena takut muncul lagi komunis di Indonesia. Kita masuki poin kita yang keempat adalah yaitu era reformasi sampai sekarang. Pada masa reformasi itu partai politik mengalami pembebasan, begitu juga dengan partai buruh. Banyak berdirinya partai buruh di Indonesia pada masa reformasi. Namun sekarang dapat kita lihat partai buruh itu mengalami kemunduran, bahkan terkesan redup, bahkan hilang keadaannya, karena kita ketahui bersama bahwa partai buruh Indonesia itu tergantung dari kepemimpinannya. Apabila pemimpin tersebut pro terhadap kaum buruh, otomatis kaum buruh akan meningkat. Namun jika tidak pro, hal tersebut tentu akan berdampak pada penurunan pada partai buruh sendiri. Dan di Indonesia sendiri, partai buruh itu mengalami kemunduran setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tentu menimbulkan kesan yang tidak bagus bagi kaum buruh sendiri, karena mereka merasa dirugikan terhadap Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Kemudian pada masa sekarang itu dapat kita lihat bahwa partai buruh Indonesia itu terkesan tidak laku ini karena pada masa Orde Baru itu hanya mengakui 3 partai saja gitu, 2 partai politik dan 1 golongan karya. Jadi otomatis itu akan merembet terus membawa sampai hingga sekarang. Arti penting dari partai buruh di Indonesia. Sebenarnya buruh itu juga kita lihat adalah memegang sektor produksi gitu. Otomatis jika buruh menolak atau mogok, otomatis produksi tidak akan berjalan dengan baik di suatu negara gitu. Jadi seharusnya partai buruh ini harus diperhatikan dalam hal kesejahteraannya. Namun kita lihat pada prakteknya banyak kaum buruh ini diperlakukan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kerjaan mereka itu tidak sesuai dengan upah yang diberikan gitu, upah yang terlalu sedikit. Dan juga mereka banyak hidup di tempat yang kumuh yang tidak layak. Seharusnya kaum buruh ini harus diperhatikan karena mereka memegang sektor produksi gitu. Jika mereka semua mogok, mau jadi apa negara gitu? Otomatis akan berhenti pemasukan negara dari hal bidang produksi gitu, salah satunya dapat kita lihat bidang industri. Kemudian gerakan-gerakan buruh itu menuntut perbaikan dan hak asasi manusia gitu. Karena kita bersama kembali bahwa kaum buruh itu jarang diperlakukan sebagai manusia gitu. Mereka terutama pada saat dahulu gitu, mereka diperlakukan seperti budak yang tidak layak, yang hanya taunya bekerja tanpa diberi upah ataupun makanan gitu. Seperti itulah, oleh karena itu buruh ini harus sangat-sangat diperhatikan karena buruh merupakan salah satu orang yang memegang sektor produksi dan juga memegang peran dalam hal pemasukan negara. Itulah tadi video singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.